jual beberapa ekor kambing yang saya pelihara dari kelas 4 SD gitu. Jadi itu yang dipakai untuk beli seragam dan lain-lain. Kemudian kalau itu berprestasi itu kita harus keras pada diri sendiri supaya dunia berlaku lunak terhadapnya. Halo semuanya, senang banget nih kita jumpa di podcast perdana kita paling seru, paling hangat, dan pastinya penuh inspirasi, yaitu Bincang Alumni SMPN Negeri 1 Waitenong. Di sini kita nggak cuma nostalgia masa-masa sekolah yang penuh cerita, tetapi juga bakal kupas tuntas perjalanan para alumni yang keren, yang sudah melangkah lebih jauh dan meraih mimpi mereka. Podcast ini hadir buat kalian adik-adik yang lagi berjuang maupun teman-teman semua biar bisa dapat insight, motivasi, dan tentunya semangat baru dari kisah nyata yang relatable banget nih. So, stay tune, jangan kemana-mana, karena obrolan kita hari ini dijamin santai, seru, tapi tetap penuh makna. Let's get started. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kakak Agus Tiranto, SST, MT. Halo Kak Agus. Halo, oke. Berikut riwayat pendidikan Kak Agus. Yuk kita simak bareng-bareng. Kak Agus sekolah di SDN 1 Sukajaya, Sumberjaya, lulus pada tahun 1994. Lalu lanjut ke SMPN 2 Sumberjaya atau yang dikenal sekarang adalah SMPN 1 Waitenong, lulus pada tahun 1997. Dan lanjut lagi ke SMAN 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2000. Lalu lanjut ke perguruan tinggi, yaitu Program Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya atau yang biasa kita kenal Polsri Palembang, lulus pada tahun 2008. Lalu lanjut mengambil gelar S1, yaitu Program Studi Teknik Perancangan Sanitasi Permukiman Politeknik Negeri Bandung atau yang sering kita sebut Polban, lulus pada tahun 2010. Lalu lanjut mengambil magister atau S2, yaitu Program Studi Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Institut Teknologi Bandung atau yang sering kita kenal adalah ITB, lulus pada tahun 2016. Itu dia riwayat pendidikan dari Kak Agus. Yuk teman-teman, penasaran nggak sih sama perbincangan kita hari ini? Kalau penasaran, yuk kita masuk ke acara utamanya. Apa kabar Kak Agus? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Gimana sih perasaan kakak bisa kembali ngobrol tentang SMPN 1 Waitenong ini? Pertama ditanya perasaan dulu ya? Iya. Oke. Yang pertama yang pasti senang, haru karena merasa dipanggil pulang ke rumah. Terus yang kedua, ngerasa jadi muda lagi dipanggil kakak. Soalnya udah biasa dipanggil bapak. Terus yang ketiga itu kayak apa ya, kayak dejavu gitu. Dejavu itu kayak kita ngerasa ada di kepala kita itu lintasan peristiwa. Itu kan tahun 97 ya saya lulus, betul. Itu artinya kalau dihitung, 29 tahun yang lalu ya. Jadi saya ngerasa ingat kembali keadaan 29 tahun yang lalu itu hidup kita itu kayak apa gitu. Waktu itu kan anak-anak sekolah kayak ini, kayak itu. Berangkat sekolah kebanyakan jalan kaki tuh. Jalan kaki. Jadi kalau tiap pagi berduyun-duyun datang ke sekolah, berangkatnya pagi banget dan jarang banget yang pakai kendaraan. Jadi zaman saya sekolah dulu sepeda itu sudah satu kemewahan. Ya, orang naik sepeda, bayangin. Kalau sekarang kayak naik apa? Naik motor, Kak. Naik motor ya? Iya, betul. Zaman itu bisa naik sepeda itu sudah satu kemewahan. Nah, terus dulu zaman itu ya, orang itu pengen dengerin musik itu paling sarananya kaset ya, kaset ya, atau radio gitu. Dua macam itu atau televisi. Televisi masih jarang yang punya itu. Jadi dulu tuh nggak ada zaman kita kayak bisa ngakses Spotify, YouTube dan sebagainya itu nggak ada. Jadi saya ingat lagi di zaman itu ngerasa dejavu di zaman itu. Itu kira-kira perasaannya.
Terus ya Kak, kalau boleh tahu kesibukan Uh, akhir-akhir ini apa sih Kak? Kesibukannya saya jadi abdi negara di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Itu Hmm. kesibukan utama saya sehari-hari. Nah, di luar itu juga saya ada kegiatan sosial membina komunitas. Kalau boleh tahu nih ya Kak, Mm-mm. komunitas apa sih yang Kakak bina sekarang? Itu saya udah 5 tahun punya komunitas namanya virtual. Itu jadi komunitas yang memang mempromosikan tentang kewirausahaan, ekonomi sosial, kepedulian lingkungan hidup, dan juga kita konsen dengan kayak isu-isu bonus demografi. Nanti bolehlah kita obrolin ya, Oke, kurang boleh. lebih kayak gitu. Jadi nih ya Kak, boleh nggak sih ceritain masa SMP yang paling membekas sampai sekarang? Yang paling membekas ya. Tapi tarik dikit dari mulai lulus SD kali ya. Boleh. Ya, jadi ketika lulus SD, waktu itu guru SD saya sempat tanya, Agus mau lanjut SMP atau enggak? Dan waktu itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu orang tua saya akan punya biaya atau enggak untuk melanjutkan ke SMP gitu. Jadi tapi kemudian beliau datang memotivasi. Terus saya ingat bahwa eh, yang akhirnya yang saya lakukan saat itu saya bisa daftar SMP itu saya jual beberapa ekor kambing yang saya pelihara dari kelas 4 SD gitu. Jadi itu yang dipakai untuk beli seragam dan lain-lain. Kemudian kalau ditanya kenangan yang pertama muncul, ya sekolah ini nih merupakan apa ya? Tempat yang bikin saya pertama kali berani bermimpi. Dulu kayaknya dunia saya tuh kecil banget gitu. Saya tinggal di Dangau di tengah kebun, nggak ada listrik. Kemudian juga bahkan untuk tahu ini jam berapa gitu, saya ngandelinnya radio gitu. Jadi kalau ini siaran berita ini berarti jam sekian, kalau ini sering jam. Jadi waktu itu jam aja saya nggak punya gitu. Saya tinggal di tengah kebun di dalam sebuah danau yang saya lihat tiap pagi ya, cuman kebun yang hijau, kemudian pemandangan Gunung Singinjau. Saya waktu itu ngerasa ya mungkin nggak bisa ngelangkah ke dunia yang lebih luas. Tapi waktu saya masuk SMP, itu guru-guru saya lah yang pertama memberikan energi, dorongan, dan motivasi bahwasanya jadi orang itu kita harus punya impian yang lebih tinggi, melampaui batas keterbatasan kita pada saat itu. Itu yang pertama terlintas di saya. Jadi saya ingat saya pernah jual kambing untuk daftar SMP, kemudian saya ingat situasinya dan saya ingat perjuangan untuk bisa sampai ke sekolah kan terutama saya jalan kaki ya, jalan kaki kurang lebih 6 kilometer, jadi sehari 12 kilometer bolak-balik dari rest area Sumberjaya. Dulu namanya bukan rest area, itu masih gunung aja gitu. Rest area Puncak Sumberjaya. Jadi sehari itu 12 kilometer kurang lebih saya jalan. Tapi kalau sedikit beruntung, saya kadang naik truk pasir, tapi truk pasirnya cuma sampai Jerambah, Sindang Pagar. Jadi sampai situ turun saya jalan kaki lagi sama kawan-kawan. Jadi itu yang kebayang, yang pertama keinget di memori saya kalau ditanya apa yang kebayang waktu SMP. Itu kondisi perjuangan untuk bisa sekolah. Tadi kan kakak juga ada cerita katanya di rumah kakak nggak ada listrik kan? Yes. Terus untuk penerangan pada zaman itu kayak gimana sih kak kalau misalkan nggak ada listrik? Nah kayaknya udah benda prasejarah ini namanya minyak lampu no. Jadi lampu minyak yang pakai minyak lampu itu sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau kayak nyari di warung manapun kayaknya udah nggak ada yang jual lagi. Jadi ada botol bekas gitu dikasih kain bekas, kemudian di dalamnya ada minyak itu. Jadi kalau kami malam belajar itu ya apa ya? Kadang-kadang pagi hidungnya hitam-hitam karena bekas lampu itu lampu minyak itu. Nah terus saya juga ingat gini, saya kan waktu SMP sampai SMP kelas 2 itu punya peliharaan kambing. Nah jadi kalau saya berangkat pagi itu sorenya saya harus cari makan untuk kambing. Jadi kalau saya berangkat siang, paginya saya harus cari makan untuk kambing gitu. Jadi saya punya waktu yang sangat terbatas untuk belajar gitu, untuk belajar. Jadi gimana cara saya menyiasati waktu itu sambil jalan kaki sekolah saya kalau ada hal yang harus saya hafalkan pada saat itu. Contohnya waktu itu guru pertama saya kan Pak Irfan ya, guru fisika, wali kelas pertama sekaligus guru fisika pertama waktu itu ngasih saya tugas, kami dikasih tugas untuk pelajaran tentang waktu itu antara besaran pokok sama besaran turunan gitu ya. Nah, coba definisi 1 detik dalam jumlah getaran atom itu apa? Itu kan definisi 1 detik itu adalah jumlah getaran atom cesium 133 sebanyak, itu waktu yang dibutuhkan untuk atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 gitu.
Nah, coba nanti cek, nanti boleh dicek ya angkanya bener nggak. Jadi itu saya suruh ngapalin ada 10 dikit artinya kan karena itu miliaran. 9 miliar 192 631 770. Coba kalau kayak sekarang suruh ngapalin bisa. Kayaknya sih bisa Oh, kalau bisa ya. misalkan waktunya agak panjang. Oke. Ya, jadi nanti boleh dicek ya bener nggak angka yang Oke, jadi nanti bakal dicek. itu waktu itu cara saya menyiasati untuk belajar kurang lebih kayak gitu. Terus nih ya Kak, kalau Nah, boleh tahu guru yang paling berpengaruh dalam hidup Kakak gitu, itu bisa diomongin nggak salah satu gurunya atau beberapa guru? guru ya. Kalau suruh nyebutin satu saya nggak bisa. Jadi saya izin nyebutin beberapa Boleh, boleh? boleh, Beberapa yang spesial. boleh. Yang pertama itu saya harus menyebutkan Pak Suwidyo, kepala sekolah kami waktu itu. Kenapa? Itu yang sangat berkesan karena pada saat itu beliau sebagai kepala sekolah itu benar-benar menjadikan rumah ini kayak rumah kedua bagi kami. Ya kami punya orang tua di rumah, kami punya orang tua juga di sekolah. Jadi beliau benar-benar di sini menempatkan diri sebagai orang tua kami gitu dan pedulinya itu kasih sayang itu asli genuine gitu ya enggak jadi dulu kan bubar sekolah nih pada jalan kaki gitu kan beliau pelan-pelan bawa motor dilihat ini muridnya ada yang bajunya dikeluarin enggak ada yang bikin ulah enggak di jalan perhatikan satu-satu itu satu Pak Widyo kemudian yang kedua Pak Sukarman karena dari beliau saya belajar banyak tentang berorganisasi tentang kepemimpinan leadership itu dari Pak Karman yang ketiga spesial juga ini Bu Suhatmi. Mungkin sekarang beliau-beliau yang saya sebut ini sudah pensiun barangkali ya. Bu Suhatmi itu beliau mengasuh kami dengan gaya yang keras tapi itulah bentuk kasih sayang beliau kepada anak-anaknya gitu. Gaya pendidikan di masa itu kayak gitu. Termasuk Bu Suhatmi juga punya peran yang besar dalam satu nanti kan mungkin ada titik balik penting dalam hidup beliau juga punya peran itu. Terus saya harus nyebutin Bu Miss Leli itu beliau ngajarin saya apa kayak namanya kalau zaman dulu tuh ngajarin jembatan keledai. Kalau jembatan keledai itu cara ngajarin sesuatu yang susah dihafal jadi mudah dihafal gitu. Jadi beliau tuh ngajarin semacam apa ya kayak mantra untuk ngapalin rumus dasar trigonometri sin cos tangen gitu. Itu yang saya ingat sampai berpuluh-puluh tahun saya nggak lupa. Jadi kayak pernah nonton apa film Harry Potter nggak? Pernah. Jadi itu kan ada yang nyebutin kayak mantra tuh Wingardium Leviosa Ya, gitu kan. betul. Tapi yang kalau yang Bu Miss Lely sebutkan itu bukan itu. Sindemi, kosami, tandesam. Artinya sinus itu adalah pembagian besar sudut depan dengan sudut miring dari suatu segitiga siku-siku. Kos itu samping dan miring. Tangan itu depan dan miring gitu kan kurang lebih kayak gitu. Dan itu kayak semacam jembatan keledai memudahkan kita untuk menghafal. Kemudian juga Pak Irfan. Nah, saya dengan Pak Irfan itu punya kesan karena saya ingat pernah ini memecahkan soal fisika pertama saya waktu itu di di kelas saya itu di pertama rumus fisika yang diujikan ke kami itu rumus tentang massa jenis ya, tentang massa jenis. Massa jenis atau rho itu sama dengan massa dibagi volume. Nah itu soal pertama dikasih Pak Irfan. Satu kelas nggak ada yang bisa ngerjakan. Ketika waktu giliran saya maju, saya coret-coret, Pak Irfan bilang, ini anak ini bisa mikir nih, kata dia. Dia katakan gitu. Dari situ saya mulai, berarti saya bisa ya, begitu. Dan saya berhasil memecahkan soal fisika pertama saya itu soal massa jenis rho sama dengan massa dibagi volume. Itu Pak Irfan. Kemudian Pak Turmijan itu kaidah bahasa Indonesia yang itu beliau meletakkan dasar yang sangat kuat sampai sekarang. Kemudian kalau bahasa Inggris ada Bu Eni sama Pak Alfarizi gitu. Nah bedanya Bu Eni sama Pak Alfarizi ini kalau Bu Eni itu metodenya kan lurus serius gitu ya ngajar. Kalau Pak Alfarizi ini sering sambil bercanda gitu. Kadang nggak sengaja disisipin bahasa daerah gitu. Misalnya dulu, do you know what is P square? P square itu kan P kuadrat gitu. That means pelangak-pelangak katanya. Itu kan satu kata istilah dalam bahasa Semenduk gitu ya. Itu yang saya ingat dari Pak Alfarizi. Kemudian kalau Pak Wahyu juga termasuk guru fisika pertama saya, ada satu kayak jembatan keledai yang beliau ajarkan itu untuk ngapal urutan planet terdekat dari matahari sampai yang terjauh. Coba kalau kayak suruh nyebutin bisa nggak? Duh, kayaknya kurang bisa sih. Nah, nggak inget kan urutan planet terbesar terdekat dari matahari sampai yang terjauh itu Pak Wahyu bilang gini, apalin aja gini, memang Vespa bukan mainan Yudi sahabat urip nekat pergi. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan seterusnya gitu. Dan 30 tahun berlalu saya nggak lupa soal itu gitu. Itu makanya itu guru-guru yang spesial sempat saya sebutkan. Kalau Bu Junar jahit menjahit lah saya ingat. Tapi pada intinya gini kayak
saya nggak berani nyebutkan satu yang spesial karena diri kita itu jadi yang sekarang itu dibentuk oleh ratusan guru dan mentor. Jadi semuanya masing-masing punya kontribusi untuk membentuk karakter kita saat ini gitu kayak. Jadi semua guru itu paling berpengaruh lah dia dalam Yes. hidup kakak ya. Iya, iya. Nggak ada yang satu tuh lebih spesial dari yang lain gitu. Baik. Terus ya kak, kegiatan sekolah apa sih yang paling dirindukan? Yang paling dirindukan kemah kali ya. Pertama kemah, terus kalau suruh jadi apa panitia acara kayak peringatan keagamaan dan lain-lain. Terus yang ketiga itu yang paling dirindukan ya, Ya betul. yang pasti juga ya belajar itu. Terus nih ya kak, kira-kira teman-teman seperti apa sih yang paling berkesan di hidup kakak? Yang paling berkesan, yang pertama yang tipenya pejuang, yang mirip-mirip sama saya. Yang misalnya kalau dia harus berangkat sekolah tuh harus jalan kaki jauh dulu, kemudian pokoknya berkilo-kilometer, menempuh jarak berkilo-kilometer, tapi itu mereka lakukan untuk bisa sampai sekolah. Kedua, saya terkenang dengan kawan-kawan yang lucu. Kawan yang lucu itu dia ngomong satu kata aja satu kelas bisa ketawa gitu. Yang kalau kita sebutin kata yang sama orang nggak bakalan ketawa. Itu ada model temen-temennya kayak gitu. Terus yang ketiga itu teman biasa dulu yang bisa nongkrong bareng main gitar, itu yang paling saya berkesan untuk saya. Kira-kira ada nggak yang paling deket banget sama kakak, kayak nggak bisa dipisahin gitu? Kalau nggak ada dia nggak ada kakak juga. Kami dulu bertiga, jadi itu jadi kayak satu circle ya. Yang satu sekarang jadi pengusaha, yang satu sudah almarhum, wafat pada tahun 2021. Kalau boleh tahu itu siapa kak? Dan apa momen yang paling berkesan yang membuat kakak tuh menjadikan mereka sahabat kakak gitu? Kalau yang satu itu yang sekarang jadi pengusaha itu nggak apa-apa disebut namanya kali ya? Nggak apa-apa kak. Ya, namanya Jumhairi, biasa dipanggil Daung. Itu teman saya sebangku dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan itu teman pertama saya dapat pokoknya pertama dapat teman waktu SMP itu dia gitu. Nah itu karena yang bisa ngajarin saya sedikit nakal gitu. Misalnya di kelas, saya pernah, kan nggak boleh makan di kelas tuh. Nah dia tuh nggak apa-apa lah saya sebut merek, bawa apa kacang Garuda di bawah laci gitu. Terus biasanya ini mainan kaca, sisiran gitu sama dia. Itu yang bikin saya dekat, udah seperti saudara lah sama dia. Terus sama yang satu namanya Mutadin almarhum. Jadi kami bertiga dulu. Itu sudah wafat pada 2021. Itu karena kami sama-sama berjuang dari nol dan melewati banyak batas yang bagi orang kayak kami itu batas kemustahilan gitu. Menyelesaikan kuliah, menyelesaikan sekolah, masuk pegawai negeri sipil. Mungkin bagi orang lain itu biasa, tapi bagi anak-anak kayak kami itu pencapaian yang luar biasa. Saya terkenang dengan dia karena kami sama-sama pejuang, banyak menembus kemustahilan gitu. Berarti mereka berdua sangat berarti di hidup kakak ya kak. Okay. Terus juga nih kak, kakak nih dulunya tipe siswa yang aktif, apa pendiam, atau suka bikin kejutan sih? Kalau saya nilai diri sendiri ya, nilai diri sendiri, pendiam, kaku, dan kutu buku. Nggak terlalu pintar bergaul. Berarti kakak suka baca banyak buku dong? Iya, itu buku itu ibaratnya sekarang kalau kayak anak sekarang gadgetnya. Itu yang saya lakukan di waktu menunggu, di sela-sela waktu luang saya adalah buku. Kalau boleh tahu kakak suka baca buku apa aja sih? Jenis bukunya ya, kalau mulai dari saya kecil itu dulu buku sastra kayak tulisannya Hamka, contoh kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Saya ingat saya hatamkan pertama kelas 4 atau kelas 5 SD gitu kan. Hamka. Ayo, Hamka itu apa kepanjangannya? Kurang tahu. Kalau boleh tahu apa kak? Aduh, ini gen alfa banget. Jadi sekalian ya memperkenalkan salah satu tokoh besar Indonesia. Beliau sastrawan, ulama, negarawan, itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau kayak misalnya kapan-kapan sempat punya Netflix, tonton filmnya tentang Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu karya yang paling membekas di saya ada dua. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dengan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Saya juga baca kayak tulisan Marah Rusli, Siti Nurbaya dan sebagainya. Itu saya lakukan di waktu SD dan saya ulang waktu SMP. Kemudian saya juga makin sini makin beragam lah jenis bacaannya, tapi waktu SMP jenisnya itu yang saya baca. Kira-kira nih, kalau misalkan ada saat kembali lagi ke masa lalu, ada nggak sih momen di SMP yang pengen diulang? Momen di SMP yang pengen diulang?
Kalau kemah tadi udah ya, Iya, betul. pengen ngulang kemah. Yang kedua mungkin pengen ngulang pelajaran yang saya nggak berhasil kuasai. Kan ada pelajaran itu yang nggak berhasil kita kuasai dengan tuntas. Pengen saya ulang lah, rugi gitu lah. Terus yang ketiga itu ada satu momen waktu ibu kepala sekolah, waktu itu Bu Hozanah ya, memberi saya ucapan selamat karena sekolah kita meraih nilai Eptanas murni tertinggi tahun 1997 di Sekabupaten Lampung Wow. Barat. Dan itu diraih oleh saya. Oh my God, keren. Gitu ya. Itu mungkin momen spesial ya gitu. Terus nih ya Kak, kalau boleh aku tanya lebih dalam, Kakak dari SD sampai SMP dan SMA udah dapet prestasi apa aja sih? Prestasi SD SMP dulu ya. Oke. Dipotong dari SD sampai SMP. Jadi kalau dulu tuh pelajaran 1 tahun pelajaran namanya catur bulan. Jadi kalau 1 tahun itu ada 3 catur bulan. Artinya kalau SD ada 18 catur bulan dan saya 18 kali mendapatkan ranking 1 waktu SD. Kan, 1 ya. Nah terus SMP itu artinya ada 9 catur bulan. Dan saya memenangkan 7 diantaranya sebagai juara umum. Terus saya lulusan SMP terbaik se-Kabupaten Lampung Barat tahun 1997, nilai tertinggi. Dan waktu itu kan SMA 2 Bandar Lampung, SMA Negeri 2 Bandar Lampung itu salah satu SMA favorit se-Lampung ya. Waktu itu Lampung Barat itu hanya 2 orang yang tembus SMA Negeri 2 Bandar Lampung di tahun itu, dan dua-duanya dari sekolah kita, dari SMP Watu Tenong. Satu saya sendiri, satu rekan saya, sekarang udah harus saya panggil Letnan Kolonel Andri Suratman. Hanya 2 orang itu. Kalau boleh nih ya Kak, bisa nggak kasih ke teman-teman yang mungkin lagi nonton cara untuk meraih prestasi gemilang itu kayak gimana sih? Pertama kita mungkin harus punya mimpi lah, kayak yang jadi pendorongnya itu ya. Jadi kita tuh harus kalau melakukan sesuatu harus tanyakan dalam kenapa saya harus lakukan, harus punya alasan yang kuat gitu, istilahnya kayak strong why. Jadi kenapa sih saya harus lakukan ini gitu kan, kenapa saya harus lakukan. Contoh misalnya kayak mau nggak lari dari sini sampai lapangan sana Yuda gitu, Mau. tanpa dikasih alasan apapun. Boleh deh. Boleh. Tapi bedakan kalau misalnya kayak mau nggak lari dari sini sampai lapangan sana Yuda, sampai sana dikasih coklat 1 box deh, kira-kira lebih semangat mana? Lebih semangat yang dikasih hadiah. Nah itu karena ada strong why, kenapa saya lakukan ini, saya pengen dapat coklat itu dong. Untuk punya cita-cita harus punya motivasi terdalam dan strong why, tanyakan terus itu setiap hari gitu. Terus cari passionnya apa. Passion itu sesuatu yang kadang-kadang bikin kita nggak bisa tidur ya. Passion itu malam itu kita udah ngantuk, kita masih pengen ngerjakan itu passion. Pagi kita bangun, itu yang pertama kali terpikirkan sama kita, itu juga namanya passion ya. Passion. Jadi untuk berprestasi itu kita harus punya passion yang kita kejar sesuai ini gitu. Udah itu berprestasi itu kita harus keras pada diri sendiri supaya dunia berlaku lunak terhadapmu. Oke. Kalau menurut kakak nih ya, metode pembelajaran zaman dulu sama zaman sekarang nih, menurut kakak tuh kayak gimana sih? Kan beda generasi ya, jadi tetap harus ada perbedaan metode antara ngajarin anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi kan segenerasi K ini itu ngalamin satu masa yang belum ada contohnya sebelumnya, yaitu paparan yang luar biasa terhadap keterbukaan informasi. Dari gadget, teknologi komunikasi dan informasi itu belum ada contohnya. Bagaimana nyekapin itu? Nah kan kalau sekarang guru itu bukan orang yang menjejalkan keterampilan dan pengetahuan, tapi lebih kayak fasilitator gitu loh. Karena semuanya hampir bisa didapat dari gadget. Semua pengetahuan, semua skill bisa kita pelajari dari gadget. Nah tapi tetap ada nilai-nilai lama dari metode mengajar itu yang menurut saya nggak akan pernah tergantikan. Sekarang komputer bisa jadi tempat kita belajar, gadget bisa tempat kita belajar, internet bisa tempat kita belajar, apalagi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tapi yang nggak bisa dilakukan mereka apa? Dan hanya bisa dilakukan oleh guru. Itu adalah menyuntikkan energi dan cinta kepada anak-anak. Itu yang nggak bisa tergantikan. Jadi yang nggak boleh digantikan itu adalah energi dan cintanya para guru itu pada anak-anak. Kalau yang lainnya, nyaris semuanya bisa digantikan sama mesin.
Itu kira-kira. Boleh nggak sih kakak kasih motivasi kepada teman-teman yang lagi nonton buat mereka supaya rajin belajar dan mau membaca buku gitu kak? Biar mau baca buku ya. Eh, Pertama rajin belajar itu ya, belajar itu memang satu-satunya jembatan, mungkin cara terbaik jembatan untuk memperbaiki hidup gitu kan, memperbaiki hidup. Kemudian satunya apalagi apa tadi pertanyaannya satunya? Motivasi untuk teman-temannya biar mau membaca sama belajar lebih giat gitu Oh, kak. mau baca gini, saya balik tanya deh. Kira-kira antara baca buku dengan lihat video pendek di HP Betul. itu bisa saling menggantikan nggak? Enggak. Nggak bisa, kenapa? Karena kalau misalkan di HP itu kita Mm-mm. tuh nggak bisa ngerasain menjadi pemeran Mm-mm. utamanya. Oh Tapi kalau gitu. misalkan kita baca di Uh-uh. buku, kita tuh bisa ngerasain bagaimana kalau misalkan kita yang ada di Kita posisi yang ada di pemeran dalam utama dan proses. merasakan Mm-mm. peristiwa yang lagi terjadi yang diceritakan di dalam buku itu. Oke gitu. Jadi kayak sepakat ya bahwa membaca buku itu sesuatu yang belum tergantikan oleh Ya, gadget gitu kan. betul. Oke gitu. Jadi kalau dari saya ya, kenapa anak-anak itu harus tetap membaca, harus tetap rajin belajar. Kalau rajin belajar udah pasti itu kan memang jembatan untuk menggapai cita-cita. Nggak ada cara lain gitu kan. Terus yang kedua, kita harus membaca buku supaya pikiran kita itu nggak mudah terdistraksi atau teralihkan gitu kan. Kan problem anak sekarang kan terlalu ini ya, terlalu apa ya, karena sering scroll lihat video pendek biasanya nggak sabar dengan proses. Nah, salah satu untuk melatih kita sabar dengan proses, bisa berpikir runut ya, mikir itu runut gitu kan. Itu salah satunya dengan baca buku. Nah, contoh misalnya kita disuruh satu baca paragraf nih. Terus disuruh mengulang menceritakan dengan kalimat sendiri. Itu akan kesulitan kalau kita nggak punya ketenangan dan konsentrasi yang kita peroleh dari baca buku itu. Ya, terima kasih untuk kata-kata motivasinya ya Kak Agus.